Kalau sudah mulai keriput, dia mulai turun. Kalau dia mulai turun, dia pengen balik ke tanah. Berarti diri kita bukan yang tubuh ini. Ada diri yang lain yang meneruskan perjalanan ke alam lain. Tubuh ini dicipta. Tubuh ini disebut marbub. Allah itu Rabbin nas, Rabbikum, kulu min rizki Rabbikum, makanlah dari rizki Tuhanmu. Jadi yang jamin rezeki siapa? Pak Bupati apa Allah? Saya sering nanya ini, mungkinkah Allah salah kirim rezeki? Berarti Allah ini kalah sama pos, sama JNE. Orang kalau kirim barang lewat JNE, apalagi pos, apalagi di sini. Niki, ini bukan iklan, ini karena sering lihat aja nih ya. Itu kalau ditulis namanya, jalannya, nomor rumahnya pasti sampai, benar nggak? Pasti sampai. Masa Allah kalah kirim rezeki, mengalahi pos dan lain sebagainya itu? Kok ada di kantor, di tempat bekerja, di tempat berdagang, orang berpikir, aku yang bekerja kok dia yang naik pangkat? Nah, ada nggak begitu? Aku yang lelah kok dia yang dipuji? Aku yang kerja kok dia yang dapat jabatan? Ada yang ngomong begitu nggak? Itu orang nggak kenal dengan Rob. Berarti baca Fatihahnya baru di lisan, belum pakai kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Rabb, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang ngatur rezeki. Itu walaupun bapak ibu duduk berdua, itu rezekinya ganti, nggak ketukar. Anak kita kembar, anak kita 1, 2, 3, itu rezekinya nggak ketukar. Bahkan suami istri yang tidur bersama setiap malam, itu rezekinya tidak tertukar. Apalagi kita satu kantor, apalagi sama-sama dagang. Jadi nggak perlulah orang-orang itu iri dengki sebenarnya kalau paham mengenal ma'rifatur Rabb, ma'rifatur rububiyah, mengenal bahwa Allah ini maha mencipta dan mengatur rezeki. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Imam Junaid, Imam Salafus Saleh, Imam Ahli Sunnah, Sufi. Nah ini perhatikan, ini banyak orang ngomong sekarang Sufi itu gak ada di zaman Salafus Saleh. Enggak, itu gak tepat. Imam Junaid wafatnya 297 Hijriah, itu masa Salaf. Salaf itu zaman 3 abad pertama. Beliau mengatakan ilmu ini, ilmu rohani, ilmu tasawuf ini musyabbakun bil kitabi was sunnah. Di riwayat kedua muqayyadun bil kitabi sunnah, selalu berkait erat dengan kitab dan sunnah. Apa kata beliau? Awwalu ibadah, ibadah pertama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Salah satu yang mesti kita kenal, Allah Rabbul Alamin, menjamin rezeki semua hamba. Jadi gak usah terlalu galau ya, yang mau tes PNS, tes masuk anggota polisi TNI, yang mau tes jadi P3K, gak usah khawatir, rezeki tidak tertukar. Ambil saja ikhtiarnya, serahkan putusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini maknanya, kulu min rizki rabbikum, makanlah rezeki Tuhanmu. Jadi perintah Allah itu kalau nyuruh makan, berarti menyuruh juga cari cara supaya makan. Cari cara supaya makan. Jadi perintah makan di Quran itu juga perintah bekerja. Kata Nabi SAW, sebaik-baik usaha makan adalah usaha dan makannya Nabi Daud. Kenapa? Dia usaha sendiri, lalu dia makan hasilnya. Tapi tunggu dulu, ada 2 orang datang kepada Rasulullah SAW.
satu ngaji aja, dua orang ini bersaudara, yang satu lagi bekerja. Selesai sahabat ini ngaji, yang bekerja datang. Apa kata dia? Wahai baginda Rasulullah, ini saudaraku yang suka ngaji ini, dia tidak bekerja. Yang nanggung makan dia, orang dulu makannya 2 kali sehari. Orang Natuna berapa? 3. Waduh, melebihi orang Sabah itu, melebihi sahabat Nabi. 3 kali ya, benar. Paginya beli apa? Nasi. Siang nasi, malam nasi. Pantesan sakit gula. Bapak Ibu yang berkat Allah, itu sahabat ngomong begini, wahai Rasulullah, itu yang ngaji-ngaji dengan engkau itu, makannya aku yang tanggung. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, la'allaka turzaq bihi. Tahukah kamu sukses itu bisa jadi karena berkat dia ngaji itu, karena berkat dia engkau tanggung. Nah, inilah rahasia kita nanggung anak yatim, nanggung fakir miskin. Kalau Pak Kemenak suka nyebut kata J, ada yang bisa tebak? J-A-N-D-A, jando kan? Pak Kemenak ini ya, lidahnya agak genit sedikit. Alhamdulillah, kalau Pak Kemenak lidahnya agak genit, nggak bisa ceramah. Jadi kalau naik mimbar diam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam. Nah, repot juga kita. Alhamdulillah, kulu min rizki rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhanmu. Nah, ini perintah cari kerja ya, segala macam. Tapi ada kaedah di situ Bapak Ibu. Kapan makan itu menjadi dahsyat? Kalau engkau melihat bahwa itu rezeki Tuhanmu. Ini yang disebut oleh Imam Arif Billah Ibn Athaillah Sekandari, Imam Sunnah di zamannya. Apa kata beliau? Jika engkau mendapat hadiah dari orang lain, dihantarkan makanan orang-orang lain, maka janganlah engkau terima dahulu sampai engkau melihat, meyakini bahwa Allah lah yang mengirim rezeki untukmu. Baru boleh diambil secara rohani. Nah, kebanyakan kita makanan minum di depan langsung blok aja, benar nggak? Ini yang tadi minum, ada yang baca doa nggak? Atau meyakini ini air dari Allah, yang menghilangkan rasa hausku adalah Allah, bukan air. Ada yang begitu nggak? Kayaknya belum ya. Minum aja, belum, selesai, begitu. Ya. Syekh Muhammad Said Al-Buti, apa kata beliau? Kalau ada orang meyakini air ini yang menghilangkan haus, batin dia syirik. Kenapa? Karena yang menciptakan rasa segar bukan air. Yang menciptakan rasa segar siapa? Allah. Itu sebabnya 309 tahun Ashabul Kahfi di dalam goa itu nggak perlu minum. Kenapa? Allah ciptakan kesegaran di dalam tubuh mereka. Uzair 100 tahun nggak mati-mati, tidur aja. Orang tidur kan dehidrasi. Ini nggak mati-mati. Hewan yang ada di depannya mati, keledainya mati, tapi dianya nggak mati. Kenapa? Karena kesegaran yang ada di air itu ciptaan Allah, bukan ciptaan air. Maka secara fikih ilmu syariat, baca doa sebelum makan minum sunat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebelum makan minum secara hukum syariat, hukum baca bismillah apa? Tapi secara ilmu tauhid wajib. Ilmu tauhid itu ilmu hakikat, bahwa memandang segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kalau ada orang lupa berdoa, Nabi ajarin doa. Apa doanya kalau lupa?
Bismillahi fi awalihi, Bismillahi fi akhirihi, atau Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Bismillah di awal tadi yang aku lupa sampai akhir. Maka saya kalau mau makan, sebelum makan saya baca di awal itu Bismillahi fi awalihi wa akhirih, ya, biar langsung ke bawah semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ini cuma mulai Bapak Ibu, mulai kalau makan minum, etikatkan bahwa kenyang itu Allah yang ciptakan. Sederhana ya, jangan nasi. Kalau orang meyakini nasi yang mengenyangkan, dia jadi tamak. Itulah sifat tamak, loba muncul. Orang yang kemudian tamak sekali, bersahwat sekali. Sekarang naik kelas sedikit. Duit bahagia. Yang bikin bahagia duit atau yang menciptakan bahagia Allah? Tapi, pasti pakai tapi. Tapi kalau nggak ada duit kita nggak bisa bahagia gitu ya. Karena orang hari ini berpikir duit itu pencipta kebahagiaan tanpa dia sadari. Sekarang orang apapun yang bisa mendapatkan duit dia kejar, menghalalkan segala cara. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita dijaga Allah. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena itu ujiannya bisa kapan saja, kapan saja bisa datang. Kalau Bapak Ibu ini sebagian besar ujiannya nggak berduit. Kalau Pak Bupati, Wakil Bupati, wakil rakyat kita ujiannya ditimpukin duit. Itu ujian mereka. Beda makom, beda ujian, ya. Kulu min rizki rabbikum, makanlah kamu, minumlah kamu dengan memandang bahwa semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat setelahnya, washkurulah, dan bersyukurlah lahu, karenanya. Nih perhatikan, mohon maaf para ustadz, kebanyakan ustadz itu menyebutkan ayat la in syakartum la azidannakum. Pak Kemenak nih jagonya nih ya. Ya teman-teman Pak Kemenak lah itu ya. Biasanya ustadz ini nanya, mau nambah rezeki nggak? Pasti jawabnya apa? Benar Pak? Mau tambah rezeki? Mau tambah nikmat? Pasti semuanya mau. Maka kata ustadz, dibacakan ayat ini, kalau mau tambah nikmat, tambah rezeki, bersyukurlah. Coba perhatikan, ini kalimat mirip dengan kalimat yang berikut ini. Coba dengerin, ya. Mau dapat tunjangan tambahan nggak? Kalau mau, ayo kerja lembur. Mirip nggak? Beda dengan ini, ya. Perhatikan yang ketiga, sayang sama Pak Bupati nggak? Kalau ya, ayo kita bersamain dia, berjuang sampai ke pelosok-pelosok. Beda loh Pak, ya. Mau membersamai para pemimpin, para ulama, umara nggak merawat rakyat? Mau, nggak perlu sebut gaji di situ, ya. Nah, beda kalimat itu. Oke, sekarang saya ganti kalimatnya. Tadi mau tambah rezeki, syukur. Berarti bersyukurnya supaya tambah rezeki. Saya mau tanya lagi Pak, rezeki itu Tuhan atau bukan? Rezeki itu Allah atau bukan? Ayo yang kencang, rezeki itu Allah atau bukan? Maka orang yang bersyukur karena ini tambah rezeki, dia belum bersyukur karena Allah. Washkurulah, ayatnya begitu. Bersyukurlah kamu karena Allah, bukan karena tambah rezeki. Terus gimana cara memahami surat Ibrahim itu? La in syakartum la azidannakum itu. Ayat favoritnya buya-buya, ustad-ustad, tuan-tuan guru ini. Jika engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatnya.
Tidak usah dibalik, kata Imam Syafi'i, ibda bima bada Allah. Begitu beliau menjelaskan banyak hukum, kita pakai juga kaidah itu. Mulailah dari yang Allah mulai, jangan dibalik. Sekarang dibalik. La in syakartum, jika kamu bersyukur aku tambah nikmat. Ama ustaz dibalik, mau tambah nikmat, syukurlah. Padahal ayatnya mengajarkan apa? Jika kamu bersyukur karena Allah, untuk Allah, pasti Allah tambah nikmatnya. Saya datang ke Pak Bupati, saya puji-puji, ke Pak Wakil saya puji-puji, ke Pak Ketua DPRD saya puji-puji, supaya proposal saya jebol. Gimana? Ngasih proposal terus puji-puji. Jadi niatnya muji itu apa? Supaya proposal itu, kalau beliau ini tahu niat saya, itu senang nggak? Senang nggak, Pak? Hah? Ar-Razi ini datang puji-puji kerjaan kita, prestasi kita, ternyata bawa proposal.